Perkenalkan, saya Mesinan Manuk Allah. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi singkat tentang folklore. Yaitu yang pertama ada pengertian, ciri-ciri, dan juga bentuk-bentuk folklore. Langsung saja kita masuk ke materinya. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! A few moments later. Pengertian folklore. Folklore atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan istilah folklore, merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengulas serta membahas mengenai kebudayaan. Folklore terdiri dari dua suku kata, yaitu folk dan lore. Dundes menjelaskan, folk adalah sekumpulan manusia dengan ciri-ciri fisik, budaya, serta sosial yang sama, sehingga dapat dikenali dari kelompok yang lain. Ciri-ciri pengenalan fisik disebutkan dapat berupa bahasa, mata pencarian, warna kulit, bahasa atau logat, dan kepercayaan. Menurut Wulandari, pengertian suku adalah suatu kelompok manusia yang dapat mengenali dirinya dengan seksama berdasarkan garis keturunan dari para nenek moyang yang dianggap sama dan memiliki ciri khas seperti bangsa, bahasa, perilaku, dan agama. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa folk dapat diartikan sebagai sebuah suku atau ras. Sedangkan pengertian dari lore adalah adat ataupun pengetahuan dari nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun, baik itu secara lisan atau verbal, tingkah laku, non-verbal, atau melalui bukti-bukti. Bukti-bukti fisik yang ada seperti barang-barang peninggalan dari zaman dahulu. Pembahasan yang kedua adalah ciri-ciri folklore. Ciri-ciri folklore yang pertama adalah penyebaran dan pewarisannya cenderung dilakukan secara lisan, yaitu disebarkan melalui tutur kata dari mulut ke mulut. Yang kedua, bersifat tradisional, yaitu disebarkan dalam bentuk relatif, tetap, atau dalam bentuk standar. Yang ketiga, folklore ada dalam versi-versi yang berbeda. Hal ini terjadi karena penyebarannya dilakukan dari mulut ke mulut, sehingga terjadi proses lupa diri manusia atau proses interpolasi. Yang keempat, bersifat anonim, yaitu nama penciptanya sudah tidak diketahui orang lagi. Yang kelima, biasanya memiliki bentuk berumus atau berpola. 6. Folklore berfungsi sebagai alat pendidik, pelipur lara, protes sosial, dan proyeksi keinginan terpendam. Yang ketujuh, bersifat pralogis, yaitu memiliki logika sendiri yang tidak sesuai dengan logika umum. Ciri ini berlaku bagi folklore lisan dan sebagian lisan. Yang kedelapan atau yang terakhir, folklore menjadi milik bersama dari kolektif tertentu. Folklore pada dasarnya bersifat polos dan lugu, sehingga seringkali terlihat kasar dan terlalu spontan. Selanjutnya ada bentuk folklore. Dalam buku penelitian, transformasi, dan pengkajian folklore 2019 karya Tristan Rockmawan dijelaskan bahwa ada 3 bentuk folklore, yaitu yang pertama folklore lisan. Folklore lisan biasanya disebut juga sebagai folklore atau fakta mental. Hal ini mengacu pada bentuk folklore ini yang hanya memiliki bentuk lisan dan kepercayaan secara mental. Contoh folklore lisan adalah sajak, puisi, syair, prosa, nyanyian rakyat tradisional, teka-teki, serta bahasa dan ungkapan. Yang kedua, folklore setengah lisan. Folklore setengah lisan merupakan jenis folklore yang bentuknya tidak hanya didukung oleh kekuatan lisan, tetapi juga didukung oleh perilaku fisik. Folklore ini disebut juga sebagai folklore fakta sosial. Contoh folklore setengah lisan adalah kepercayaan, mitos, tarian, perilaku, kebiasaan, ritual, upacara, tahayul, pesta tradisional, serta permainan dan hiburan. Yang ketiga, folklore bukan tulisan. Folklore bukan tulisan merupakan folklore yang bentuk fisiknya berhubungan dengan benda-benda nyata yang ada di dunia. Nah, itu tadi beberapa penjelasan singkat tentang folklore, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan juga bentuk folklore. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!